Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, jadi di video ketiga ini atau di episode ketiga ini langsung aja ya kita akan membahas mengenai cara praktis memprioritaskan tugas. Nah, kemarin kan di episode kedua udah tuh generasi-generasi soal manajemen waktu. Nah, kita lebih kerucut lagi bagaimana nih cara untuk bisa memprioritaskan pekerjaan atau tugas-tugas teman-teman. Nah, seperti yang disampaikan oleh Dwight David Eisenhower. Nah, ya, Pak Eisenhower ini atau Om Bapak kali ya, jangan Om gitu ya. Beliau adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-34 dari tahun 1953 hingga 1961. Beliau mengatakan, setiap kali urusan kita tampaknya berada dalam krisis, kita hampir terpaksa memberikan perhatian pertama kita pada saat ini yang mendesak daripada masa depan yang penting. Nah, jadi terkadang kita itu sangat perhatian ya, sangat fokus pada hal-hal yang mendesak, hal-hal yang kepepet gitu ya. Jadi kalau misalkan di zaman kuliah itu ada istilahnya itu SKS, sistem kebut semalam gitu ya. Nah ini kayak gini nih. Jadi kita fokusnya itu hal-hal yang mendesak. Padahal kita sebenarnya bisa loh, bisa jauh lebih efektif jika kita itu memandang masa depan yang jauh lebih penting dengan cara apa. Nah nanti kita bahas di sini nih ya. Jadi dari perkataannya Eisenhower ini itu membuat atau menginspirasi untuk membuat sebuah matriks. Nah, namanya matriks Eisenhower walaupun sebenarnya di bukunya Stephen Covey di Seven Habits itu juga kan dibahas tuh ya tentang manajemen waktu cuman bahasanya. Nah, sama juga gitu ya. Jadi dibagi menjadi 4 kuadran. Eisenhower matrix ini membandingkan antara pekerjaan yang memang penting dan genting. Jadi kalau misalkan pekerjaannya itu adalah penting dan juga genting, maka kita masukkan ke kuadran now. Kerjakan dulu sekarang juga gitu ya. Kalau misalkan pekerjaannya itu penting tapi nggak genting, maka di planning. Kalau pekerjaannya itu genting tapi nggak penting itu bisa didelegasikan. Delegasikan itu minta tolong orang lain atau bahkan kita bisa di pending atau dihilangkan dalam list pekerjaan kita jika pekerjaan itu tidak penting dan juga tidak urgent. Nah, cuman pertanyaannya adalah kira-kira gimana kalau misalkan flow prosesnya, kalau misalkan kita udah dapat tugas tambahan atau dapat tugas nih misalnya, kira-kira mulainya dari mana? Oke, kita mulai dari sini nih. Nah, ketika teman-teman mendapatkan tugas, ada 2 pertanyaan sebenarnya, pertanyaan sederhana. Pertanyaan pertama adalah, apakah tugas ini penting? Itu dulu. Penting itu maksudnya tuh ukurannya itu ini apa ya? Mendukung nggak dengan tujuan teman-teman? Mendukung nggak dengan kehidupan teman-teman? Ini penting nggak sih buat kehidupan teman-teman gitu ya? Atau terhadap organisasi kalau misalkan di dalam perusahaan gitu ya atau bekerja. Kalau pekerjaan itu atau tugas itu penting, maka pertanyaan yang kedua, apakah ini genting? Nah, genting itu biasanya disangkut pautkan dengan waktu. Apakah harus sekarang juga atau besok atau berapa hari lagi gitu ya. Jadi seberapa urgent gitu ya, seberapa genting gitu ya. Kalau misalkan ini genting, maka harus dimasuk ke dalam kuadran now, kerjakan sekarang juga teman-teman. Tapi kalau misalkan itu tidak genting, maka dimasukkan ke dalam schedule teman-teman. Masih ingat ya, di generasi kedua minimal teman-teman bisa membuat scheduling di dalam kalendernya teman-teman. Jadi tahu tuh kapan harus dikerjakan ya. Kita balik lagi ke atas ya, ketika teman-teman itu mendapatkan tugas, ya ini nggak penting ceritanya. Nah, pertanyaan yang kedua sama, apakah ini genting? Ya, maka itu masuk ke didelegasikan. Nah, ini ya. Gitu. Tapi kalau misalkan tidak genting tentu saja ya di pending lah pekerjaannya gitu ya teman-teman ya. Nah itu sih sebenarnya cara yang paling sederhana langkah-langkah teman-teman
cukup mempertanyakan 2 pertanyaan, apakah ini penting dan apakah ini genting. Gitu. Oke, itu aja dulu video singkat di episode yang ketiga ini. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai materi di video ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Nanti di description juga akan saya berikan link. Kalau misalkan teman-teman ingin download materi saya ini, silahkan. Nanti saya akan kasih link di bawah deskripsi. Teman-teman boleh untuk download materi ini. Itu aja. Jangan lupa untuk subscribe jika bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk share juga ke teman-teman yang lain dan juga di like dong. Biar tambah semangat untuk membuat materi-materi mengenai produktivitas. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.